Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Hiftar Rahmawan, NRP 50172111041 dari Departemen Teknik Geofisika, angkatan 2021, kelas Geostatistika A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step mengolah data praktikum kriging pada geostatistika. Di sini saya mengambil data sebanyak 500 sampel, 15 sampel dari data praktikum ke lapangan, praktikum magnetik menggunakan magnetometer dari mata kuliah eksplorasi gaya berat dan magnetik. Jadi diambil 15 sampel di sini dengan UTM-X, UTM-Y dan anomali. Kemudian dari 15 sampel ini saya menghitung distance-nya dengan rumus SKRT atau akar dari X1 min X2 pangkat 2 ditambah Y1 min Y2 pangkat 2. Kemudian dilakukan penghitungan sebanyak 15 sampel. Kemudian di sini untuk satu kolom, misalkan kolom 1 baris 1 dilakukan B2 di sini. B2 adalah UTM-X. Kemudian UTM-Y juga. Kedua, pada baris kedua kolom pertama, parameternya masih menggunakan B2, yang dimana di sini sebenarnya B3. Jadi untuk kolom pertama ini sendiri mengikuti nilai dari UTM-X yang pertama. Jadi dikasih tanda jadi dikasih tanda dolar di sini agar tidak berubah sampai ke data 15. Jadi tanda dolar di sini itu untuk mengikat data yang akan dipakai agar tidak berubah. Kemudian setelah dilakukan penghitungan data sebanyak 15 baris, dilakukan penghitungan nilai min dan max. Kemudian setelah didapatkan nilai minimal dan maksimal, dilakukan binding data, di mana binding data itu untuk kali ini saya mengambil nilai offsetnya 8. Lalu nilai H di sini rumusnya adalah max per n offset offset 1 dikurang 1, nilai nomor offset dikurang 1. Untuk mendapatkan nilai delta H itu adalah H26 dikurangi H25. H26 adalah ini. Nilai H pertama dikurangi H2.
dan seterusnya. Kemudian dilakukan perhitungan interval setelah dikurangi delta H dan H, ya, H delta H per 2 dengan H26 dikurang I26 per 2, di mana nilai H dikurang delta H per 2 dengan didapatkan interval minimal segini dan didapatkan interval maksimal segini. Kemudian dilakukan perhitungan ZI min ZC pangkat 2, di mana ZI itu adalah nilai UTM. Ini salah, nilai anomali dari data pengulangan. Kemudian dilakukan klik copy di sini, loose paste di sini. Kemudian dari 048 ke bawah, copy dan paste di ke 245 lagi ke bawah, 245 terus lanjut ke 429 ke bawah dan seterusnya hingga 708 itu terisi. Nah, kemudian dilakukan nilai persentilan yang sesuai dengan nilai distance, yaitu nilai ini. Nah, untuk nilai distance-nya digunakan di ZG ini di bawah nilai 0 ya. 0 ke bawah, 0 ke bawah, 0 ke bawah, 0 ke bawah dan seterusnya sampai sini. Dan untuk persortiran distance, yaitu dilakukan pengurangan ZI kurangi ZC. Di sini ada garis hitam yang menunjukkan batas maksimum, di mana batas maksimum itu diambil dari H min delta H per 2. Jadi distance-nya ketika 0 masuk ke sini. Nomor offset 2 itu 278. Lalu ada nomor offset ketiga dan seterusnya hingga didapatkan 8 nomor offset sesuai dengan jumlah offset yang saya pilih gitu. Kemudian adalah penghitungan eksperimental variogram dengan rumus H sama dengan YH sama dengan sigma, ya seperti yang dapat dilihat. Ya, kemudian ini adalah perhitungan secara Excel itu sendiri. Nilai ini merupakan jumlah data. Jadi misalkan ada nilai datanya ada 2 kan di sini. Kemudian lalu ada nomor offset 7 di sini ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian untuk ZI ZC itu tadi data tadi, kemudian center X ini mengikuti nilai ini, nilai H. Kemudian bin range itu dari nilai H min delta H per 2 dan H plus delta H per 2. Setelah itu dilakukan perhitungan YH dengan rumus seperti ini. Selanjutnya dibuatlah variogram eksperimental dengan sumbu Y adalah nilai YH di sini dan sumbu X nya adalah nilai bin center X, dimana dapat terlihat di sini grafik variogram eksperimentalnya di sini seperti gelombang. Untuk silnya itu di sini.
daerah sini mengalami belokan pertama. Nah, nuggetnya 0, hasilnya 8605 dan race-nya itu 743. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai range nugget dan seal, lakukan perhitungan model variogram spherical, eksponensial, dan Gaussian. Di sini ada rumusnya, terdapat rumusnya. Spherical menggunakan rumus ini. Y0 itu nugget, S itu seal, A itu range, dan H itu offset. Setelah itu dilakukan perbandingan grafik dari variogram eksperimental, kemudian vertikal, Gaussian, dan eksponensial, di mana nilainya adalah jumlah sumbu Y eksperimental X. Lihat sini pada gambar, di mana warna biru adalah eksperimental, warna hijau itu adalah Gaussian, eksponensial warna kuning, dan untuk spherical warna merah. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai RSE, dilakukan dengan rumus IH dikurangi spherical, lalu dibagi jumlah data, lalu diakarkan sehingga didapatkan nilai seperti ini. Perkiraannya seperti ini, dimana di sini kalau nilai RMSE itu merupakan analisis kuantitatif yang berdasarkan perhitungan, yang dimana itu menggunakan eksponensial. Dapat dilihat di grafik bahwa nilai grafik eksponensial warna kuning itu pada awalnya mirip dengan model eksperimental, dan hasilnya berikut adalah nilai RMS-nya, kemudian Kriging. Data yang awalnya adalah 15 sampel tadi, UTMX-nya minimal berapa, UTMY minimal berapa, UTMX berapa maksimalnya, UTMY minimal maksimal berapa. Kemudian di endorse-nya dilakukan max kurang min, kemudian penambahannya dilakukan interval dibagi dari data yang ingin kita tambahkan. Saya menambahkan data warna oranye sini yang awalnya data UTMX dan UTMY awalnya itu warna biru. Saya tambahkan titik-titik data yang ada di sekitarnya yang warna orange. Saya melakukan pengurangan data anomali dan X. Namun yang jadi masalah di sini adalah data anomalinya tidak diketahui. Penghitungan nilai anomali di sini dapat dilakukan dengan matriks. Di mana di sini adalah nilai yang diketahui 15 sampel. Kemudian nilai awal yang telah digunakan yang telah dihitung. Kemudian dilakukan perhitungan juga secara distance. Di sini C3 dikurangi B4. Kemudian setelah dilakukan perhitungan distance, tadi ini kita copy saja.
rumus eksponensial juga di copy karena berdasarkan nilai kualitatif dan kuantitatif. Model yang paling cocok adalah model eksponensial. Ini merupakan dari rumus eksponensial di mana P49 merupakan nilai SIL, kemudian P49 kemudian K2 kurang XP minus A3. A3 itu adalah nilai ini, yaitu nilai distance dari estimasi 0. Dilakukan perhitungan sampai 15 barisan kolom. 16 itu dilakukan 1 dilakukan perubahan data itu sehingga terbentuk matriks nantinya. Kemudian lakukan perhitungan lulus matriks D, di mana matriks D ini merupakan sama seperti tadi. Ya, perbedaannya adalah matriks C ini harusnya adalah I atau nilai awal yang tadi, distance dari data awal. Kemudian kalau untuk matriks D sama seperti matriks C, namun di sini dia menggunakan distance dari data estimasi. A di sini kan menunjukkan nilai offset kan. Data matriks C tadi yang di sini dilakukan pengolahan lebih lanjut. Menggunakan min first. Jadi semua kolom di sini dilakukan min first sehingga dapat matriks Yasen di sini. Selanjutnya matriks W itu adalah rumus M-mult dari matriks C aksen, dan matriks D itu yang tadi dari data distance estimasi, kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut. Variasi ini adalah nilai SIL-nya matriks W kali A, dimana ini adalah nilai anomali. Nah, nilai anomali yang digunakan adalah D4. D4 adalah data anomali pertama. Kemudian di sini D5 dilakukan sampai didapatkan nilai totalnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai SIL dikali matriks C aksen. Kemudian selanjutnya dilakukan nilai mu dari yang tadi, mendapatkan data anomali, data estimasi baru, di mana dilakukan transpose data yang dari sini ini sampai sini. Kemudian ya dilakukan grading. Lakukan grading menggunakan metode kriging yang dilakukan di server gunakan data eksponensial sesuai dengan yang telah dilakukan sebelumnya, di mana ini adalah data yang tadi itu sampel.
Setelah itu anomalinya tinggi, warna merah itu anomalinya tinggi, warna biru itu anomalinya rendah. Kemudian dari data diestimasi, dari data estimasi 35 data tadi, dilakukan dengan model variogram eksponensial. Didapatkan nilai data paling tinggi 2800, di mana paling rendah itu di atas bagian utara berwarna biru, dan yang tinggi itu di arah selatan. Kemudian dari data estimasi dan data yang diketahui itu dilakukan penggabungan, di mana seluruh data itu tadi digabungkan di sini, disortir lagi, lalu dimasukkan nilai 2x-nya. Didapatkan nilai anomalinya. Yang tinggi itu 2800 warna merah yang berada di sisi selatan, lalu kemudian ada warna data biru yang berada di arah utara. Terlihat kalau ada di gambar kontur estimasi dan gabungan ini agak mirip. Namun di estimasi itu lebih smooth.